Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wisnu Kusuma. Saya salah satu dosen program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Hari ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Salah satu mata kuliah tersebut yaitu praktikum farmakologi. Praktikum ini dilaksanakan di semester 4 sebanyak 2 SKS. Untuk praktikum farmakologi sendiri yaitu mata kuliah praktikum yang mempelajari tentang pemilihan dan penanganan hewan uji, pengambilan cuplikan hayati yaitu darah maupun urin, kemudian perhitungan dosis dan konversinya, kemudian cara pemberian obat pada hewan uji terhadap profil absorpsi, kemudian metabolisme obat, analgetik, antipiretik, antiinflamasi, sedatif hipnotik, tonikum, dan diabetes mellitus. Untuk capaian pembelajarannya, mata kuliah ini diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan penanganan hewan uji. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan aspek farmakokinetik melalui teknik percobaan farmakologi. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teknik uji terkait dengan efek obat atau farmakodinamik. Kemudian yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan analisa data farmakologi. Nah, untuk praktikum farmakologi sendiri dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan 8 itu ujian tengah semester dan pertemuan 16 itu ujian akhir semester. Untuk bahan kajiannya, praktikum farmakologi sendiri antara lain yang pertama, penanganan hewan uji, cara pemberian obat pada hewan uji dan perhitungan dosis serta konversinya, kemudian absorpsi obat, metabolisme obat, uji sedatif hipnotik, analgetik, antiinflamasi, tonikum, antipiretik, diabetes mellitus, serta interpretasi data. Nah, untuk metode pembelajarannya, praktikum farmakologi sendiri berpusat pada mahasiswa, yaitu student centered learning, dengan metode berupa praktikum, kemudian diskusi kelompok, kemudian discovery learning, di mana peserta didik memperoleh pengetahuan secara individu sehingga dapat dimengerti, serta dengan cara ini dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar pada peserta didik untuk lebih giat lagi. Untuk pembelajarannya, modelnya yaitu flip classroom, di mana mahasiswa memperoleh materi sebelum kelas dimulai, bisa lewat video, pembelajaran, ataupun buku. Untuk bahan kajiannya, praktikum farmakologi sendiri yaitu antara lain penanganan hewan uji, cara pemberian obat hewan uji, dan perhitungan dosis. Kemudian absorpsi obat, metabolisme obat, uji sedatif hipnotik, analgetik, anti
inflamasi, tonikum, antipiretik, diabetes mellitus, serta interpretasi data. Untuk metode pembelajarannya berpusat pada mahasiswa atau student center learning, yaitu dengan metode di mana berupa praktikum, kemudian diskusi kelompok, serta discovery learning, di mana mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan secara individu sehingga dapat dimengerti dan dapat membangkitkan motivasi serta gairah mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi. Untuk model pembelajarannya yaitu flip classroom, di mana mahasiswa mempelajari materi sebelum perkuliahan berlangsung, bisa melalui video maupun pembelajaran lewat buku. Untuk interaksinya yang terjadi pada praktikum farmakologi yaitu antara mahasiswa dan dosen, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan di perkuliahan laboratorium farmakologi. Secara tidak langsung melalui Google Classroom yang sudah terintegrasi dengan Learning Management System. Praktikum farmakologi sendiri yaitu antara lain penanganan hewan uji, cara pemberian obat hewan uji, dan perhitungan dosis. Kemudian absorpsi obat, metabolisme obat, uji sedatif hipnotik, analgetik, anti-inflamasi, tonikum, antipiretik, diabetes mellitus, serta interpretasi data. Untuk metode dari beberapa aspek komponen, antara lain penilaian harian, di mana terdiri dari keaktifan partisipatif mahasiswa, kemudian laporan sementara dan pretest, kemudian diskusi dan tugas terstruktur, terakhir yaitu laporan resmi, di mana total nilai harian sebanyak 30%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 35%. Mari kita saksikan pembelajaran praktikum farmakologi di Laboratorium Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Mari kita saksikan pembelajaran praktikum farmakologi di Laboratorium Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita praktikum hari ini, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dan memberikan manfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Selesai? Oke, hari ini kita praktiknya terkait pemilihan, penanganan hewan uji, serta perhitungan dosis, ya. Jadi setelah pertemuan yang pertama, ini pertemuan yang kedua, kita bahas terkait bagaimana menangani hewan uji, ya. Mungkin kita bisa melihat bahwa farmakologi sendiri itu identik dengan farmasi, yang mana banyak beberapa dari bidang itu saling berhubungan, terutama di farmakologi, yang mana misalkan contoh di farmakokinetik, kemudian farmakodinamik, kemudian ada interaksi obat, termasuk menghitungnya dengan menggunakan statistik, ya, jadi saling berkaitan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa model farmakologi itu, ya, penggunaan hewannya itu ada dua, yaitu di mana ada memakai in vitro, kemudian memakai in vivo. Di mana ini kalau terlihat dari gambarnya memang sudah terlihat beda jauh, ya. Yang pertama ini menggunakan hewan uji,
yang utuh, kemudian yang ini adalah bagiannya atau sesuatu yang diambil dari bagian dari hewan utuhnya tadi. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya ini, kita bisa melihat secara farmakokinetik hewan ini kita bisa melihat fase absorpsinya, metabolismenya, kemudian ekspresinya, gitu ya. Kemudian kalau di sini kita nggak bisa melihatnya, artinya dua model ini sangat berbeda dan penggunaannya pasti berbeda. Nah, ketika menggunakan hewan uji yang in vivo ini berarti kita harus memikirkan bagaimana hewan uji itu kita pilih, tidak hanya dari segi biaya, kemungkinan juga dari segi penanganannya, yang di sini mungkin cara megangnya gitu ya, tapi dari sisi yang lain juga banyak, termasuk itu faktor ekstrapolasinya atau konversinya ke manusia. Banyak penelitian menggunakan hewan uji, kemudian atau menggunakan bagian dari hewan uji. Jadi dari kedua ini sangat berbeda, di mana dua model ini pasti memerlukan ini ya, keuntungannya sendiri-sendiri, di mana semua hewan itu pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Contoh misalkan kalau kita pakai hewan yang di sini mungkin paling besar ini mungkin marmut, atau ini contohnya kita pakai babi, itu pasti kita kalau nggak biasa pegang hewan tersebut pasti nggak bisa pakai hewan ini tuh. Kemudian kalau dari sisi in vitro ini pastinya butuh penanganan khusus, karena in vitro ini adalah bagian dari hewan, mungkin dari selnya, mungkin dari bagian tubuhnya gitu ya. Artinya kita pasti butuh perlakuan khusus, jadi tidak bisa serta-merta kita pakai hewan atau bagian dari hewan tersebut. Kemudian karena tadi kita sudah memilih model, berarti kita pasti harus tahu kriteria pemilihan hewan uji itu sebaiknya seperti apa. Karena kan kita nggak mungkin tadi kalau saya pilih hewan mencit ya karena mungkin kecil, atau nanti saya mau pakai nyamuk atau pakai yang lainnya gitu ya. Berarti kan pasti punya kriteria. Kira-kira dari kalian ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Saya Pak, kalau menurut saya pemilihan hewan uji itu dilihat dari segi harganya, kemudian jumlah hewannya tersedia dalam jumlah harganya, bisa diberikan dari Cina. Ya mungkin karena kita kan belajar ya, apalagi di prodi D3 farmasi atau farmakologi hanya 2 SKS, ya mungkin penanganan itu harus bisa dilakukan untuk yang mahasiswanya. Yang tadi mungkin jawabannya adalah benar, kita harus bisa menggunakan hewan itu, apalagi untuk penelitian pasti biasanya butuh biaya juga ya. Nah tadi ada beberapa kriteria yang pasti, satu mungkin tadi jinak, kemudian sehat gitu ya, kemudian pemilihan dari segi biaya, kemudian jumlahnya cukup banyak. Yang pasti kalau di praktikum sendiri ada beberapa hewan yang biasa kita gunakan, salah satunya adalah mencit atau tikus gitu ya. Kemudian dari kriteria tadi pasti kita harus juga harus memikirkan bahwa apakah hewan tadi bisa kita gunakan. Artinya gunakan di sini bisa kita ekstrapolasi itu dikonversi ke dosis manusia. Jadi beberapa penelitian pasti menggunakan dosis manusia, kemudian digunakan ke hewan, kemudian dari hewan diubah ke manusia gitu ya. Artinya setiap perlakuan atau penelitian pasti butuh proses untuk faktor konversinya tadi. Kemudian selanjutnya kriteria ini tadi ya, beberapa nyaman gitu ya. Kemudian kalau tadi sudah memilih hewan, kemudian ada beberapa hewan yang cukup ini ya, harus kita pilih berdasarkan kegunaannya metode penelitian kita. Berarti kita juga harus bisa memilih hewan yang seperti apa yang kita harus gunakan. Kira-kira untuk syarat penggunaan hewan, menurut kalian adakah yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira, oh ya,
Oke, jadi dalam tadi memilih hewan, kemudian penanganannya, kemudian di sini syarat hewan yang digunakan yang pasti harus sehat ya. Kalau kita di praktikum atau di penelitian biasanya hewan yang kita gunakan adalah hewan yang berasal dari breeding atau peternak khusus hewan ya. Jadi tidak sembarangan hewan yang kita gunakan. Yang kedua, asal usulnya jelas ya. Jadi tidak sembarangan. Misalkan kalau ada misalkan di sawah ada tikus, kita gunakan untuk penelitian atau praktikum ya kita nggak boleh karena asal usulnya tidak jelas. Kemudian di situ juga tidak tahu umurnya. Nanti kalau umurnya tidak jelas ya nanti akan mempengaruhi dari penelitian kita. Nah, termasuk tadi kalau kita pakai hewan ya pastinya kita bisa megangnya ya. Kalau nggak bisa megang ya nggak mungkin kita pakai hewan tersebut ya. Jadi pemilihan dan syaratnya itu salah satunya tadi sehat jelas, fisiknya sehat, kemudian bebas dari penyakit, kemudian breeding center, kemudian biasanya dalam praktikum ada proses aklimatisasi ya. Pasti ini memberontak ya. Jadi yang diambil ada bagian ekornya, kemudian diletakkan di bagian tempat yang bergerigi. Jadi ini supaya apa? Supaya hewannya itu mencengkeram. Tapi ketika kita ambil ekornya itu kita tetap ada tarik supaya dia tidak lari gitu ya. Kemudian di sini nantinya ini kita pegang, tapi dalam megang ini harus wajib pakai ini ya, sarung tangan itu untuk safety kita ya. Nah ini diletakkan di bagian yang berdiri supaya dia mencengkeram dan kemudian kita pegang seperti ini. Nah ini kalau biasanya kalau hewannya akan memberontak kita bisa terus gitu ya, biasanya berarti pegang-pegang supaya dia jinakkan. Nah ini dipegang seperti ini. Ini untuk pegang mencet ya, nanti kita lakukan dengan memegang yang sesungguhnya. Ini lewat video terlebih dahulu. Nah, ini caranya untuk memegang ya. Nanti kita keluarkan dari kandangnya, kemudian diletakkan di bagian yang berdiri. Dan nanti misalkan mencet kali 23 gram dibagi 20 gram berapa? Kamu? 1,495. Ini satunya ketemunya miligram. Nah ini untuk mencet dengan bobot 23 gram. Nah ini baru untuk menghitung dosis untuk bobotnya. Tapi yang kita bisa gunakan untuk hewan, kita nggak mungkin dalam bentuk gram ya. Berarti kita bentuknya harus agarnya kita sendirikan. Nah untuk 1% di sini itu ada beberapa makna, yaitu di mana 1% itu adalah volume per volume, berat per berat, atau berat per volume. Nah untuk alasan ini berarti masuk yang mana? Berat per volume ya. Jadi karena ini tadi 1% artinya berarti 1 gram itu dilakukan dalam 100 mili. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa volume untuk bobotnya 23 gram. Maka caranya berat ini volume ini tadi dari 1 gram ini berarti beratnya ini per volume pemberian. Volume pemberian juga 1 gram per 100 mili. Kemudian beratnya ini 23 1,495 mg per volume pemberian. Ketemu
diketahui dosis natrium manusia itu 50 mg, kemudian untuk hewannya adalah tikus. Jika diketahui bobot tikus itu 185 gram, berapa untuk pembelian jika stoknya 0,2%? Oke, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jadi untuk perhitungannya ini pertama dari kanan tadi ketahuinya dosisnya manusia 50 pegang mencit ya. Jadi pegang mencitnya kita pakai sarung tangan yang spoon ya. Kemudian tadi setiap kali pegang hewan kita pegangnya adalah di bagian ekornya ya, di bagian ekor, kemudian ditaruh di bagian yang bergerigi seperti ini sehingga dia akan mencengkram ya. Kemudian kalau untuk praktikum biasanya kita akan memberikan penandanya bisa lewat bagian tubuhnya, misalkan kebetulan ini karena warnanya putih, semua putih, jadi untuk membedakannya kita harus memberikan penandanya tidak berdasarkan warnanya atau bagian tubuhnya. Jadi kita bisa menggunakan spidol atau bisa menggunakan pewarna yang lain yang bisa kita gunakan untuk sebagai penanda. Kemudian biasanya kita juga suntik atau squid yang ada ini tumpul ya, tapi kalau untuk yang rute yang lain kita gunakan yang nasi seperti ini. Misalkan contoh ini rute total, maka ini dipegang seperti biasa tadi. Kemudian kita sudah ambil misalkan 0,1 mili atau berapa itu ya, anggap sudah ambil, kemudian kita berikan secara bertahap. Nah di sini ketika memasukkannya mengikuti ini ya jarumnya, karena ini agak menekuk ya. Ini sudah bisa gunakan secara rute sesuai praktikum kita ya. Ini untuk rute per orangnya. Kemudian kalau misalkan sukutan, kemudian taruh di bagian tempat bergerigi ya, ini agak ditarik supaya dia tidak lari ini. Kemudian kalau misalkan dia tidak manis, nah ini cara pegangnya. Jari telunjuk sama jari tengahnya di antara kepalanya ini digeser. Nah ini digeser, ini sudah benar. Nah ini tinggal pemberiannya sesuai rute pemberiannya per orang, sukutan dan lain sebagainya. Jadi ini sudah benar. Nah, nanti bisa gantian dengan yang lainnya ya. Bagian ekornya lebih dahulu naikkan. Ya. Kakinya digeser ke sini. Ya, kakinya geser, kakinya geser ke sana. Oke, udah benar. Ya seperti ini. Oke. Ya ini untuk cara pegang tikusnya. Ya. Tempat bergerigi. Masih kurang ada. Dan ini.
benar ya. Jadi caranya dipegang pakai jari telunjuk sama jempol. Nah ini kakinya digeser. Oke, ini sudah sesuai. Jadi ini sudah dilihatkan temannya. Jadi ini cara memegangnya untuk yang tikus. Ini kelompok satunya. Oke ya, benar, ditaruh di bagian bergerigi. Oke ya, nah ya, jadi nanti kalau misalkan dipegang ini nggak kemana-mana kepalanya, ini berarti sudah pegangannya sudah benar ya, ini sudah benar, nanti bisa gantian temennya. Oke, selanjutnya untuk tikus bisa dicoba. Nah, ini untuk teknik yang pertama. Jadi jari telunjuk sama jempol ini sebelah kaki kanan, kemudian yang sini adalah jari tengah sama jari manis. Nah ini cara penggunaannya. Untuk kalian download, bisa kalian lihat ya, bisa dilihat di BC yang sudah ditampilkan. Kemudian ada yang ditanyakan untuk pustakannya untuk materi hari ini? Ada? Oke.